Kimia Organik roti dan margarin ini merupakan salah satu menu sarapan favorit saya, karena untuk orang-orang yang males masak pagi hari gitu ya kayak saya, ini praktis, tinggal ambil sedikit margarin, oles-oles di roti, capluk gitu ya, itu udah kenyang dan enak. Tapi kalian pernah mikir nggak sih sebetulnya margarin itu asal muasalnya itu dari mana? Ini sebenarnya benda apa sih margarin yang enak ini? Ada bedanya nggak sama minyak goreng? Mengingat rasanya kan ada berminyak-berminyak dikit gitu ya. Terus ini kalau dipanaskan di atas api juga nanti jadi cair, jadi kayak minyak. Jadi sebetulnya antara mereka tuh ada hubungan saudara nggak antara margarin dan minyak goreng? Gimana kalau kita survei aja orang-orang di sekitar kita ya, sekitar saya, mereka itu tahu nggak toh asal muasalnya margarin? Apa sih sebenarnya bedanya antara margarin dan minyak goreng yang cair? Nah, nanti habis saya sarapan kita survei ya. Ini yang di sebelah kiri adalah margarin, dan yang di sebelah kanan ini adalah minyak sawit. Nah, kalau dilihat penampakannya jelas yang ini satu padat, satu cair gitu ya. Kita setiap hari kita mungkin menggunakan kedua bahan ini gitu ya di dapur. Nah, sekarang mari kita eksplorasi ini sebetulnya asal muasalnya margarin itu dari mana dan apa hubungannya dia dengan minyak sawit. Nah, kita lihat dulu ya survei di sekitar rumah saya ini. Kita lihat pendapat orang-orang tentang margarin dan minyak goreng. Narasumber kita yang pertama adalah Mas Sugeng Riyadi. Beliau ini adalah mas-mas yang paling ditunggu-tunggu ibu-ibu sekampung saya tiap pagi karena beliau adalah tukang sayur. Napa bedane Mas margarin kali minyak? Kalau margarin itu kalau nggak salah itu minyaknya lebih asli, lebih murni. Tapi kalau yang minyak biasa, Nggih, nek minyak biasa? kalau minyak biasa itu kualitasnya kurang bagus, dari kelapa sawit. Oh, niku langkung enak sing pundi nek jenengan ngarani, jenengan luwih seneng sing pundi? Lebih suka yang margarin. Sok dingin apa Mas nek margarin? Kalau saya buat campuran kue sama buat goreng-goreng. Lalu narasumber kita yang kedua adalah emak saya. Sebetulnya beliau ini adalah emak terbaik di dunia. Cuman ini wajahnya agak serem karena hari ini beliau sedang bad mood. Halo Ma, tanya ya Ma ya, apa Ma bedanya minyak goreng sama margarin? Minyak goreng iki ya cair toh. Heeh. Minyak apa sih? Margarin. Ya sing padat sing pertego kuwi toh. Heeh. Kok bisa Ma nek minyak cair terus nek margarin padat? Ya mestine nang pabrik dipadatke toh. Itu caranya gimana Ma? Madatin jadi margarin? Lah ya mbah aku urung tau yang bagian pabrik. Kowe iki dokter kok takon Mbah Google apa takon Bu Dokter Amerika kok takon mbokne. Galak banget Mama. Maca diganggu. Menginjak narasumber yang ketiga, nah ini memang sering keinjek ekornya ini di rumah saya ya. Ini adalah chicken the cat. Nah ini memang bukan manusia, tapi ini saya wawancara karena kami itu curiga jangan-jangan dia itu alien yang sedang menyamar. Kan apa bedanya minyak goreng sama margarin kan? Chicken. Chicken. Apa bedanya kan? Kamu tuh bisanya cuma makan doang. Akhirnya kita sampai pada narasumber yang terakhir. Nah yang ini tidak mau di reveal identitasnya ya, sehingga kita sebut saja mbaknya gitu. Dia ini adalah mahasiswa tapi bukan mahasiswa Fakultas Teknik UGM ya, dan sangat tidak suka pelajaran kimia. Halo mbaknya, ikut survei ya. Tahu nggak bedanya minyak goreng sama margarin? Yang satu cair, yang satu padat. Kalau persamaannya, tahu nggak persamaannya? Sama-sama buat masak. Sama-sama buat masak.
Terus mbaknya lebih suka masak pakai minyak cair apa margarin? Dua-duanya. Oh gitu ya. Kalau menurut dosen kimia organik, bagaimana ya tadi permasalahan minyak dan margarin? Nah, kalau dalam bahasa kimia organik, margarin itu adalah produk dari proses pengolahan minyak nabati dari minyak sawit dengan proses yang kita sebut sebagai hidrogenasi trigliserida tak jenuh. Nah, ini apa nih kalimatnya kok susah amat. Mari kita lihat yang pertama dulu ya. Jadi saya ingin menjelaskan dulu mengapa kok minyak sawit itu cair pada suhu kamar, sementara produknya yaitu margarin setelah melalui proses hidrogenasi tadi ya, minyak sawit dihidrogenasi kok bisa jadi padat. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada molekul minyak kelapa sawit sehingga kita memperoleh margarin yang bentuknya padat. Yang tampak di layar Anda ini adalah struktur molekul dari trigliserida dalam 3 dimensi. Gambar ini saya ambil dari websitenya American Chemical Society dan ini bagus sekali karena bisa kita putar-putar. Nah, yang ingin saya tunjukkan pada Anda, nah ini Anda tentunya bisa mengenali backbone-nya ya dari trigliserid. Ini adalah yang panjang-panjang ini adalah asam lemaknya, lalu backbone-nya ini adalah molekul gliserol dengan 3C dan atom-atom O di masing-masing C-nya. Nah, kemudian yang panjang ini sekarang kita fokuskan perhatian pada rantai asam lemak yang panjang-panjang ini. Nah, Anda lihat ini dia tidak lurus ya. Asam lemaknya rantainya itu dia agak membengkong. Dan pembengkongan ini, pembelokan ini terjadi pada setiap ikatan rangkap. Misalnya kita lihat yang di sini ya, yang di paling kiri. Ini ada ikatan rangkap, Anda bisa lihat kan itu ada 2 garis ya, sehingga rantainya itu dia akan membelok pada ikatan rangkap. Sekarang kita lihat yang tengah. Nah, biar jelas tak geser ya. Nah, ini kelihatan ya ikatan rangkapnya posisinya di sini. Sehingga ini Anda juga bisa lihat bahwa ini molekulnya membelok pada ikatan rangkap. Demikian juga di yang sebelah kanan, ini sudah kelihatan ya ikatan rangkapnya pada bagian ini ya, yang ada garis 2-nya. Ini juga terjadi pembengkokan. Setiap kali ada ikatan rangkap, maka rantai karbon itu akan membelok. Nah, semakin banyak ikatan rangkap, jika di dalam asam lemaknya ini ikatan rangkapnya semakin banyak, berarti belok-beloknya itu akan semakin banyak. Sehingga molekul ini akan bersifat bulky dan dia tidak bisa merapat satu sama lain gitu, karena masing-masing molekulnya itu besar dan ini ya dalam 3 dimensinya itu dia tidak teratur gitu. Sehingga dalam suhu kamar, trigliserid itu dia akan berwujud cair karena dia tidak bisa merapat membentuk padatan ya, gara-gara ada belokan-belokan yang Anda lihat seperti pada molekul ini. Ini dilihat dari segala arah, molekul ini bulky, tuh kan. Nah, ini dalam 3 dimensinya ya, gimana mereka bisa merapat membentuk padatan ya kalau bentuknya seperti itu. Tadi tentang minyak sawit yang cair pada suhu kamar. Bagaimana dengan margarin? Nah, kita tahu bahwa margarin ini berasal dari minyak sawit, tapi dia wujudnya padat. Nah, kembali lagi kita ingat tadi bentuk molekul trigliserida ya. Molekul itu punya belokan pada setiap ikatan rangkap. Sementara Anda lihat kalau ikatannya itu tunggal, ini ya, misalnya pada segmen dari asam lemak yang saya tunjuk ini, jika semua ikatan C-nya adalah ikatan tunggal, maka rantai ini akan lurus, tidak ada belokannya. Dan kalau bentuk yang padat ini memerlukan rantai yang lurus sehingga molekulnya itu bisa kompak berdekatan satu sama lain dan akan kita lihat sebagai wujud padat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya membuat bengkokan ini menjadi lurus? Nah, tentunya berarti kita harus mengubah ikatan rangkap ini menjadi ikatan tunggal. Bagaimana caranya? Nah, ini dari bahan bakunya ya, misalnya kita punya kelapa sawit, minyak kelapa sawit.
Ini adalah representasi skematis aja. Kita tahu bahwa bentuknya sebenarnya tidak lurus seperti ini, tapi dalam 3 dimensi dia akan selalu membengkok pada setiap ada ikatan rangkap. Nah ini untuk kita bisa mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, kita bisa menjalankan reaksi yang namanya reaksi adisi. Misalnya dengan penambahan gas hidrogen, dihidrogenasi ya, sehingga H nanti akan masuk di kedua ujung C di sini, dan ikatan yang tadinya dipakai untuk berikatan rangkap akan menjadi ikatan tunggal. Tapi untuk berjalannya reaksi ini kita memerlukan katalisator PT. Nah, sehingga margarin itu adalah produk yang merupakan hasil dari hidrogenasi parsial trigliserida tidak jenuh. Kenapa parsial? Karena tidak selalu semua ikatan rangkap di dalam minyak sawit itu perlu dihidrogenasi. Nah, nanti setelah slide ini kita akan melihat kenapa kok tidak semuanya aja dihidrogenasi sekalian, kenapa disisakan gitu. Nah, ini terkait dengan selera konsumen. Kalau kita lihat di supermarket, di bagian yang menjual margarin, nah itu bisa ada banyak sekali ya jenis margarin. Mungkin bapak-bapak itu kalau diminta tolong istrinya cari margarin, bingung dia ya, dikira cuma satu jenis, ternyata ada banyak sekali. Pasti nelpon itu sampai di supermarket ya, "Mah, ini margarinnya yang mana, Mah?" Nah, mesti semacam itu. Karena ya selera ibu-ibu itu macam-macam ya, kegunaan margarin itu aplikasinya juga macam-macam, dan inginnya untuk setiap aplikasi spesifikasi margarinnya itu optimal. Nah, jadi ada dua kriteria spesifikasi ya untuk produk margarin, jadi tergantung penggunaannya. Jadi yang pertama itu adalah teksturnya, yang kedua adalah rasanya. Kalau tekstur, ini jenis yang pertama itu kita punya margarin yang hard gitu ya. Jadi teksturnya itu lebih keras dan biasanya bentuknya batangan seperti ini, bisa dipotong pakai pisau. Tapi ada juga yang bentuknya itu lebih lembut. Nah, ini bisa disendok, bisa diambil pakai pisau lalu di spread di roti tawar dan sebagainya gitu ya. Itu baru dari segi teksturnya. Dari segi rasa, ada yang pengen margarinnya itu udah berasa asin. Tapi ada juga yang ingin margarin yang plain, yang nggak ada rasanya, nggak ada asinnya. Nah, ini baru 4 contoh aja ya dari berbagai variasi keinginan konsumen soal margarin. Nah, Anda sebagai chemical engineer itu salah satu pekerjaannya adalah memuaskan konsumen-konsumen yang manja seperti ini ya. Pokoknya apapun maunya konsumen, Anda harus bisa bikin barangnya. Nah, soalnya setiap misalnya resep kue aja ya, itu memerlukan margarin yang beda-beda. Misalnya kalau Anda pengen bikin apple pie semacam ini, nah biasanya kita akan lebih milih margarin yang hard dan sudah ada sedikit rasa asinnya. Kalau Anda pakai yang soft itu biasanya nanti crustnya kulit pie Anda itu nanti jadi lembek, nggak enak ya dan nggak cantik dipandang. Tapi sebaliknya kalau Anda misalnya baru pengen bikin cake semacam ini, nah ini kita akan gunakan margarin yang soft dan unsalted, jadi plain. Soalnya nggak lucu ya kalau Anda punya bolu gulung tapi rasanya asin tuh aneh banget. Nah, ini biasanya kita milih ini baru dua contoh ini ya, resep yang menggunakan margarin yang berbeda. Variasinya betul-betul sangat banyak. Sehingga gimana Anda kalau Anda menghadapi berbagai tuntutan konsumen seperti itu? Anda nggak bisa ya memaksa konsumen hanya menggunakan apa yang Anda bisa buat, tapi harus sebaliknya, konsumen maunya apa, Anda harus bisa buat. Nah, caranya ya kalau kita yang pertama tadi kalau soal tekstur, berarti sebagai chemical engineer Anda harus bisa ngatur jumlah hidrogen yang harus kita reaksikan itu berapa. Semakin banyak ikatan rangkap di dalam trigliserida yang Anda hidrogenasi, jadi Anda ubah menjadi ikatan tunggal, maka nanti produk margarin Anda itu akan semakin keras. Sebaliknya, semakin sedikit
ikatan rangkap yang Anda ubah menjadi ikatan tunggal, jadi Anda menggunakan jumlah hidrogen yang lebih sedikit, ini nanti margarinnya akan menjadi semakin lembut. Jadi Anda harus ngatur gitu ya, Anda harus bisa membuat model matematisnya nanti ya, kalau jumlah hidrogen sekian, ini nanti yang ikatan rangkap yang tersubstitusi akan sekian. Nah, nanti tekstur dari margarinnya akan seperti ini. Ini sangat menarik itu ya, pekerjaan chemical engineer itu Anda bisa mengatur arah produksi Anda tergantung dari produk seperti apa yang diinginkan. Lalu kalau yang kita inginkan sekarang adalah masalah rasa tadi ya, mau yang asin atau yang plain tanpa rasa. Nah, ini akan lebih sulit. Nah, kalau tadi kan urusan margarin keras atau margarin lembut, tinggal Anda atur aja jumlah hidrogennya ya. Kalau untuk membuat margarin asin ini tidak segampang bayangan kita gitu. Karena Anda tidak bisa sekedar mencampurkan garam ke dalam margarin. Nanti jadinya kayak ikan asin ya, kalau Anda langsung campur garam padat ke dalam margarin, yang diinginkan konsumen itu bukan margarin seasin itu gitu ya, tapi ada rasa asin yang lembut di situ. Nah, ini susah ini. Kenapa kok sulit? Nah, karena garam itu kan nggak bisa larut di dalam minyak. Kalau Anda nekat mencampurkan garam kristal ke dalam margarin, sementara margarin itu walaupun bentuknya padat, tapi karakteristiknya itu masih sama dengan karakteristik minyak gitu ya, dia tidak melarutkan garam. Garam itu adalah senyawa polar, Anda bisa lihat di sebelah kiri ini, di dalam air dia akan terionisasi, sementara trigliserida itu adalah senyawa yang nonpolar, mau dia punya ikatan rangkap atau sudah berubah menjadi ikatan tunggal, itu tetap merupakan senyawa nonpolar, sehingga tidak mungkin Anda mengharapkan garam kristal itu bisa larut di dalam margarin. Akibatnya nanti akan ada bagian margarin yang asin banget, ada yang nggak ada rasanya, sulit itu dicampur dengan merata. Nah, jadi gimana caranya untuk Anda bisa melarutkan garam secara homogen di dalam margarin yang jelas-jelas dia itu tidak bisa melarutkan garam. Nah, ini kan bisa kita ibaratkan seperti kawin paksa ya ini ya. Jadi Anda harus mengawinkan garam dan minyak dan margarin ya. Walaupun Anda tahu sebenarnya mereka tuh nggak berjodoh. Nah, ini isu Siti Nurbaya sama Datuk Maringgih bener ya. Nah, cuman di sini sekarang kasus Anda itu Anda berusaha mengawinkan NaCl dengan margarin. Nah, ini ya bentuk pemaksaannya ini adalah penambahan suatu senyawa yang kita sebut sebagai emulsifier. Emulsifier ini bisa memaksa dua senyawa yang sebetulnya tidak saling melarutkan, mereka itu bisa tampak seperti larutan gitu ya, walaupun sebenarnya ya mereka itu tidak bercampur satu sama lain. Jadi ini benar-benar pemaksaan ini ya, kita paksa mereka tampak seperti larutan walaupun sebetulnya bukan larutan. Nah, bagaimana caranya? Kalau tanpa, kita lihat dulu kasus yang pertama, ini kalau tanpa emulsifier. Jadi misalnya ini Anda punya margarin di dalam suatu tangki ya, dilengkapi dengan pengaduk. Terus garamnya saya larutkan dulu di dalam air supaya lebih mudah dicampur dengan margarin tadi ya. Nah, ini masukkan ke sini. Kalau saya lakukan pengadukan dengan cepat, dengan kecepatan tinggi, maka air yang sebetulnya tidak larut di dalam margarin, dia akan terpecah menjadi droplet-droplet kecil. Proses ini kita sebut sebagai dispersi. Jadi walaupun antara air dan margarin itu tidak saling melarutkan, tapi karena gerakan energi mekanis dari pengaduknya ini, maka bulk air ini akan terpecah menjadi droplet yang sangat kecil, dengan masing-masing droplet itu membawa
NaCl. Ini selama Anda lakukan pengadukan. Tapi kalau pengadukannya dihentikan, maka nanti apa yang terjadi? Ya misah lagi, ya kan? Akan terpisah menjadi 2 lapisan, minyaknya akan kumpul di atas, lalu air yang melarutkan NaCl akan kumpul di bawah. Jadi ini Anda gagal membuat margarin asin kalau dengan cara seperti ini. Jadi bagaimana solusinya membuat margarin asin? Nah, ini kita coba proses yang lain ya. Proses pertamanya tetap sama, yaitu NaCl dilarutkan dulu dalam air, kemudian larutan ini dimasukkan ke dalam tangki yang berisi minyak yang sedang dihidrogenasi, lalu diaduk dengan kecepatan tinggi sehingga air yang kita tambahkan, air garam yang kita tambahkan akan terpecah menjadi droplet-droplet kecil akibat energi mekanis dari pengaduk. Nah, NaCl-nya nanti akan berada di dalam droplet ini. Tapi tadi dari slide sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini nanti bakal pisah lagi kalau sudah nggak diaduk lagi gitu ya. Nah, ini tadi yang kawin paksa tadi ya. Jadi Anda menambahkan pengikat yang kita sebut sebagai emulsifier. Yang terjadi setelah ditambahkan emulsifier itu dia akan melingkupi setiap droplet air garam yang ada di dalam margarin. Emulsifier itu suatu senyawa yang dia punya ujung polar dan ujung nonpolar. Sehingga ujung polarnya itu dia bisa mengikat air garam, ya karena sama-sama polar. Sementara ujung nonpolarnya itu dia bisa mengikat senyawa-senyawa trigliserida yang ada di fase organik. Dengan demikian, ini udah dropletnya nggak bisa ketemu lagi satu sama lain bersatu sebagai air ya, karena dia sudah diberi pemisah itu antara droplet satu dengan droplet yang lain, sehingga nanti kita mengatakan bahwa dispersinya menjadi stabil gitu ya. Air garamnya ini dia tidak akan bersatu kembali walaupun pengaduannya sudah dihentikan. Nah, jadinya Anda sukses membuat margarin yang rasanya asin. Tentunya nanti tinggal Anda sesuaikan aja, asin itu masih bisa dibagi dalam beberapa level ya. Kalau urusan Anda harus memuaskan selera konsumen, ada asin banget, asin, agak asin, sedikit asin. Nah, itu ada level-levelnya, yaitu tinggal Anda ngatur berapa jumlah garam yang harus Anda tambahkan ke dalam air yang nanti akan didispersikan ke margarin dengan bantuan emulsifier. Salah satu emulsifier yang sering digunakan untuk produk makanan adalah soya lecithin. Ini adalah senyawa yang merupakan turunan dari minyak kedelai. Nah, kemudian dengan ini tadi ya, dengan 2 macam variasi proses, jadi Anda bisa memvariasikan jumlah hidrogen yang akan Anda masukkan ke dalam minyak sawitnya, dan juga Anda bisa mengatur jumlah garam yang harus Anda dispersikan ke dalam margarin. Nah, jadilah ini tadi ya, berbagai variasi margarin dalam hal tekstur dan rasa, yang nantinya akan menghasilkan berbagai macam makanan yang akan membuat hidup kita menjadi semakin bahagia. Nah, itu tadi warga kimia organik, kita sudah mengupas tuntas asal muasal margarin. Jadi apa yang barusan kalian saksikan di dalam video ini adalah ilustrasi bahwa bahkan di dalam barang yang sangat akrab dengan kita gitu ya, itu ada jejak kimia organik, dalam hal ini reaksi adisi di dalam produk yang kita sebut sebagai margarin. Nah, ini belum semuanya gitu ya, ini baru permulaan aja. Nanti semakin jauh Anda melangkah dalam perkuliahan Anda di teknik kimia, Anda akan melihat bahwa semakin banyak produk-produk dan juga berbagai fenomena di sekitar Anda itu ada jejak-jejak teknik kimianya. Nah, semoga Anda semakin bersemangat ya untuk belajar kimia dengan lebih
punya rasa keinginan tahu gitu ya, sehingga nanti Anda akan menemukan banyak hal dan juga lebih bersemangat untuk menempa diri Anda selama kuliah di Teknik Kimia UGM untuk kelak menjadi chemical engineer, menjadi insinyur kimia yang akan banyak membuat jejak di muka bumi ini demi peradaban yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.